Selamat siang, kembali lagi bersama saya Melina Hatini dalam Purworejo News. Pasien positif COVID-19 di Purworejo kembali bertambah. Yang sebelumnya 7 kasus, sekarang menjadi 13 kasus. Tercatat sejak 22 April 2020, 12 diantaranya dirawat dan 1 dinyatakan telah sembuh. Menurut Darus, yaitu juru bicara gugus penanganan COVID-19 di Purworejo, tambahan 6 kasus terdiri dari 4 peserta Ijtima Ulama di Goa, 1 perempuan yaitu merupakan istri dari salah satu keempat peserta tadi, dan 1 lagi adalah seorang yang melakukan kontak langsung dengan keempat peserta Ijtima Ulama tadi. Akibat dari penambahan kasus ini, sebanyak 4 kecamatan berubah menjadi zona merah, yaitu ada Kecamatan Kemiri, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Banyurit, dan Kecamatan Bayan. Semua pasien sudah diisolasi di RSUD Citrawarjoyo. Nah pemirsa, data terakhirnya tercatat sampai 22 April 2020 adalah ODP atau orang dalam pemantauan sebanyak 1.796 dengan rincian 1.102 dinyatakan negatif dan sisanya 694 masih dalam pemantauan. Selanjutnya PDP atau pasien dalam pengawasan ada 33 kasus dengan rincian 23 sembuh, 6 dirawat dan sayangnya 4 meninggal. Untuk kategori baru dalam penanganan COVID-19 ini ada OTG, yaitu orang tanpa gejala. Di Purworejo ini sudah ada 266 kasus dan mereka sudah menjalani rapid test sehingga terdapat hasil 44 terindikasi COVID-19. Virus sudah di mana-mana, tetapi masih saja ada yang belum mengetahui bagaimana penyebarannya. Oleh karena itu, simaklah video berikut ini. Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19?
Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Bahkan Presiden pun sudah menghimbau kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus.
Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tayangan ini berakhir, marilah kita baca dan pahami apa saja tips dan anjuran dari pemerintah, WHO, dan UNICEF. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.